Ikan cuek atau yang biasa disebut ikan keranjang disebut-sebut sebagai salah satu ikan yang paling banyak terjual dan dikonsumsi warga plus 62. Bisa jadi karena harganya yang relatif murah, rasa ikannya yang nikmat, serta bisa diolah jadi aneka masakan. Tapi kira-kira dari manakah ikan-ikan keranjang di Jakarta berasal? Nih, ikan cuek langsung dari pabriknya. Ini ikan cuek keranjang loh, nggak main-main. Ini tapi, aduh panas banget. Ini bukan di Muara Baru atau di Muara Karang. Ini di mana, Pak? Keranggan, Bekasi. Ya, ikan cuek keranjang yang selama ini dipasok ke wilayah Jabodetabek ternyata bukan berasal dari daerah pesisir laut, melainkan diproduksi di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Tepatnya di Kampung Keranggan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Bagi warga Keranggan, ikan cuek tak hanya dianggap sebatas komoditas saja, tetapi sudah lama dikenal secara turun-temurun sebagai produk budaya warisan leluhur. Kalau di Keranggan mah bunda mah, tapi dagangnya ikut bapak udah dari lulus SD tahun 78, ikut bapak ke pasar Cibubur. Kalau saya sih sebenarnya kalau saya generasi keempat. Nah, kalau saya belum lama, baru jalanin ini sekitar 3 tahun. Tapi sebelumnya ya orang tua saya. Ya sebenarnya sih dari nenek kakek. Oh, udah mulai dari nenek kakek, terus ke ayah. Ya dulu sih sebenarnya bukan di sini untuk produksi. Awalnya? Awalnya itu kita di Jatinegara, Kampung Melayu. Tetapi setelah menelusuri lebih dalam, kami menemukan hampir di setiap rumah warga terlihat kesibukan produksi rumahan yang ditandai dengan kepulan asap dapur dan aroma gurih ikan yang dimasak. Kami bertemu Pak Ikhwan, generasi ketiga yang sudah lebih dari 15 tahun menekuni produksi ikan cuek. Awalnya memang tidak sebanyak sekarang ya. Sedikit-sedikit itu menyebar penjualannya sampai ke daerah Jatinegara, Cililitan, Pasar Cibubur, Pasar Ciracas, Keranggan, bahkan sampai ke daerah Cilengsi. Tidak ada pembelajaran khusus, hanya dari satu teman ke teman yang lain, informasi begini loh cara memasaknya. Ikan segar yang akan dijadikan ikan keranjang ternyata selama ini dipasok dari daerah Muara Baru. Herannya di sana justru tidak ada produksi ikan cuek. Daerah Keranggan yang jelas-jelas bukan daerah pesisir, bahkan terletak jauh dari laut, malah potensi produksi kelautannya justru hidup dan berkembang pesat. Angka produksinya pun tak main-main. Di rumah produksi milik Ikhwan saja, dalam satu hari bisa membuat lebih dari 3.000 ikan cuek keranjang atau sekitar hampir 2 ton. Padahal di Kampung Keranggan, ada puluhan produsen lain yang rata-rata juga memproduksi hingga ribuan kilo ikan cuek setiap harinya. Bayangkan berapa banyak ikan cuek yang diproduksi, yang jelas omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tak heran ikan cuek Kampung Keranggan bisa memasok dan memenuhi kebutuhan pasar hampir di seluruh wilayah Jabodetabek. Dan ini nanti ukurannya ada variasi ya, ada yang single 1 sesuai dengan size-nya. Nah ini yang size medium 2, begitu juga yang kecil nanti pakai besek yang agak kecil lagi. Sedangkan untuk keranjang atau besek bambu sebagai wadah ikannya sudah digunakan sejak zaman nenek moyang. Dulu keranjang bambu juga dibuat dan dianyam sendiri oleh warga Kampung Keranggan. Namun belakangan karena semakin menipisnya jumlah pohon bambu di kampungnya, akhirnya keranjang bambu dipesan dan didatangkan dari luar daerah. Meski begitu, Ikhwan dan warga Kampung Keranggan sama sekali tidak terpikir untuk menggantinya dengan wadah modern seperti keranjang plastik. Karena selain sudah menjadi ciri khas ikan cuek, aroma bambu juga dipercaya bisa memberi pengaruh rasa enak alami pada ikan saat direbus. Keranjang dari bambu juga dipercaya sejak dulu bisa memberi aura positif bagi kehidupan mereka. Contoh bambu kuning, terus jenis bambu petung itu ada beberapa tempat yang cukup disakralkan, tapi ada juga yang sifatnya umum. Tapi memang bambu sangat memegang peran penting ya
untuk pembangunan rumah. Bahkan di Keranggan sendiri, rumah-rumah adat banyak yang masih menggunakan bahan bambu. Satu, menyimpan sumber air itu luar biasa, udah dipastikan. Namanya bambu banyak itu pasti air tuh di situ akan berlimpah. Yang jelas Mas, satu seperti itu. Kedua, kenapa pakai bambu kayak besek-beseknya? Ya satu kan digodoknya juga kan dia nggak meleleh. Intinya itu salah satu mungkin orang dulu otaknya udah jalan sampai ke situ gitu intinya. Kalau saya mah kan 3 regenerasi ini. Lalu apa rahasia di balik lezatan ikan cuek buatan warga Keranggan yang berbeda dengan produksi ikan cuek di tempat lain? Ternyata sejak puluhan tahun silam, bahkan sejak pertama kali pembuatan ikan cuek ada di Kampung Keranggan, warga sama sekali tak pernah menggunakan bahan pengawet apapun kecuali garam krosak atau garam kasar. Begitu ikan datang, maka hari itu juga harus langsung diolah. Karena jika kondisi ikan sudah tidak bagus, maka akan percuma meski diawetkan dengan garam sekalipun. Itu kalau ikan gatal itu kayak roti. Iya, rusak roti. Kalau dipotong itu hancur. Ya, dipotong hancur. Jangankan orang, kucing aja udah nggak doyan, Mas. Udah nggak mau. Makanya saya amanah ke teman-teman pedagang, kalau bisa kalau ikan gatal jangan sampai jual, udah buang aja. Ikan segar yang baru datang dan masih beku terkena es hanya boleh dicairkan menggunakan air dingin supaya teksturnya tidak hancur. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam keranjang bambu sesuai dengan ukurannya, dari yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian ditaburkan garam kasar ke seluruh bagian ikannya. Proses memasaknya direbus dengan tungku kayu bakar selama sekitar 15 menit untuk ikan layang kecil dan 1 jam untuk ikan tongkol besar. Proses masaknya itu penting sekali, karena lain jenis ikan, suhu dan durasi waktu pemasakannya pun berbeda. Ada yang cukup 10 menit, ada yang 12 menit, tongkol lebih lama. Kalau over? Nah, itu bisa hancur. Ikannya hancur, terlalu matang, atau bahkan airnya tidak memenuhi kondisi sesuai yang diharapkan. Seumpama suhunya harus sekian, tapi dia terlalu dingin. Sehingga terlihat matang, tapi di dalamnya mentah. Sejarah terciptanya ikan cuek kemungkinan besar berasal dari ketidaksengajaan. Wilayah Keranggan yang dulunya berupa rawa-rawa banyak menghasilkan berbagai jenis ikan yang kemudian oleh para leluhur dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan mereka. Karena hasil yang melimpah, masyarakat pun mencari cara untuk bisa mengawetkan ikannya. Karena kan dulu kan tidak ada kulkas, tidak ada freezer. Ya mungkin dia punya ide, ya kreatifnya ya dibikin seperti itu gitu, bikin cuek nih yang agak lama kayaknya, seperti itu kayaknya gitu. Ikan cuek kerap dianggap sebagai makanan kelas bawah karena harganya yang murah meriah. Namun faktanya ikan cuek justru bisa menjadi pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Emang bener ternyata. Bener-bener enak banget. Ini nggak bohong. Ikan cuek yang baru aja direbus kayak gini aja, saya cicipin tuh enak banget. Rasanya tuh udah gurih dan dia tuh pulen banget dagingnya. Ini fresh from the oven. Habis direbus, belum digoreng. Nggak rugi. Bawa pulang buat stok di rumah. Ikan cuek.